Ini Marisa. Hadir, Pak. Adam Syam. Hadir, Pak. Mana? Tampak muka ya? Tampak muka semua. Kalau cuma dengar, saya juga nanti akan baik. Kali ya. Jadi objek dari kegiatan leasing ini banyak kan ada 4 ya. Pertama peralatan dan teknologi informasi. Contohnya tadi adalah satelit, ya, BTS, jaringan telepon. Kemudian ada transportasi, ini truk, pesawat, rel kereta, dan lain-lain. Kemudian konstruksi, ini ada traktor, ada bulldozer, ada eskavator. Kemudian pertanian ini penyewaan lahan, dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada beberapa perusahaan yang cukup terkenal ya, kaitannya dengan kegiatan leasing. Ya, ini perusahaan di luar, ya, ada Carrefour, ada Hasbel, kemudian Deju, Max Spencer, McDonald Corporation, Elsevier, dan seterusnya. Ya, banyak, cari sendiri. Kemudian, siapakah pemainnya? Pemainnya ini terdiri dari 3 kelompok besar. Pertama adalah bank, kemudian adalah pihak independen, ya. Kemudian ada pihak yaitu pihak captive leasing company atau pihak yang memang bergerak di bidang leasing. Nah, bank ini contohnya banyak ya. Bank yang melakukan kegiatan leasing banyak ini. Kalau di Amerika ini ada Credit Suisse, ada Chase, ada Barclays, ada Just Bank, ada pihak independen, ada Senha. Nah, jadi mereka memberikan akses terhadap dana murah ya untuk memberi keuntungan ya, dan membeli aset dengan biaya yang lebih murah daripada pesaing mereka. Jadi mereka seperti itu. Nah, kalau kita lihat berapa market share-nya untuk bank sendiri, market share-nya ada 44%. Jadi yang paling banyak adalah pihak bank. Yang kemudian yang kedua adalah pihak perusahaan leasing itu sendiri, 26%. Sisanya adalah pihak independen. Pihak independen ini bisa individual atau pihak di luar bank ataupun lembaga leasing. Untuk dari leasing, ya, keuntungan leasing ini adalah 100% pembiayaan ini pada suku bunga tetap. Kemudian memberikan proteksi terhadap keusangan, obsolescence, memproteksi terhadap keusangan produk. Ya. Kemudian adanya fleksibilitas. Adanya fleksibilitas. Fleksibilitas ini berarti perjanjian sewa ini mengandung ketentuan yang lebih longgar daripada perjanjian utang yang lainnya. Jadi perjanjian sewa ini lebih longgar daripada perjanjian utang yang lainnya. Ini fleksibilitas ya, mulai dari perkara kah, dari waktu kah, dari cara kah, suku bunga kah, ini lebih fleksibel. Kemudian less costly, murah, pendanaan yang murah, pembiayaan yang murah, less costly. Kalau costly mahal, kalau less costly kebalikannya murah. Ya, jadi beberapa perusahaan menganggap sewa ini lebih murah dibandingkan dengan dalam bentuk pembiayaan lainnya. Ya. Kemudian ada keuntungan pajak. Ya. Jadi dalam beberapa kasus ya, nah ini perusahaan dapat memiliki kue
Dalam bahasa itu ya, kalau ada buku memiliki kue dan memakan sendiri. Ya. Tapi yang membeli orang lain. Nah, itu. Makanya ada namanya off balance sheet. Off balance sheet financing. Biasanya begitu. Nah, jadi ada keuntungan pajak. Jadi nanti kita akan lihat ada metode operating lease. Jadi diakui nanti di expand atau dilakukan sebagai biaya, bukan dikapitalisasi. Nah, kalau diperlakukan sebagai biaya sewa, nah itu nanti terus berdampak pada labanya semakin kecil. Kalau laba semakin kecil, ada keuntungan pajak. Ya. Nah, ini off balance sheet. Nah, next. Kemudian secara sifat konseptual sewa ya bahwa capital lease ya mengkapitalisasi sebuah lease berarti mentransfer secara substansial seluruh keuntungan dan resiko dari kepemilikan properti, dan sifatnya lease itu sendiri tidak dapat cancel ya, tidak dapat ditunda ataupun digagalkan ya. Jadi itu. Nah, sedangkan lease yang tidak mentransfer semua substansial keuntungan dan resiko kepada pemilik, nah ini disebut operating lease. Jadi kalau kita lihat di sini ada operating lease, ada capital, ada financial lease. Kalau capital lease atau financial lease, kalau financial lease ini dia dikapitalisasi. Dikapitalisasi ini artinya semua manfaat ataupun resiko ini dialihkan kepada pemilik. Ya, dialihkan kepada pemilik. Artinya kita sama seperti kita membeli sesuatu produk. Ya, kita membeli satu produk, misalkan kita membelikan mobil, mobil itu ada rusaknya, tanggung jawab kita, ada hilangnya tanggung jawab kita, itu namanya dikapitalisasi. Yang nanti ujung-ujungnya kalau dikapitalisasi itu adanya depresiasi, ada akumulasi depresiasi. Jadi semua manfaat ataupun resiko ini dialihkan kepada pemilik. Ya. Nah, sedangkan kalau tidak ada transfer, sifatnya tidak ada transfer, ya ini saya garis bawahi, tidak ada transfer manfaat ataupun resiko, maka disebut operating lease. Maka untuk ini diakui sebagai di-expand dalam akuntansi itu diakui sebagai biaya sewa. Nah, kalau biaya sewa itu makanya tidak ada resiko. Ya. Contoh Malaysia itu punya pesawat, tapi pesawatnya adalah semua pesawat Malaysia itu nyewa. Ya. Malaysia itu nggak punya pesawat tempur pribadi contoh. Nah, maka semua pesawatnya itu nyewa. Jadi ada resiko kerusakan, bukan tanggung jawab Malaysia. Misalkan Malaysia nyewa ke Swedia gitu ya, maka dia ada segala kerusakan atau bahkan sampai bertempur di udara hancur, dia tidak menanggung resiko apapun. Beda dengan kapitalisasi, ya. Ini sampai ada seloroh ini. Seloroh ya kalau sedikit meluruskan ya. Kalau ini yang terjadi di masyarakat ya, kalau sudah tunangan ya, dianggapnya sudah bebas gitu, ngajak pasangannya kemana-mana. Padahal sahnya hubungan laki perempuan itu ketika sejak akad nikah. Dan ini sudah tunangan, sudah diajak kemana-mana. Ini boleh, itu kan namanya dikapitalisasi. Boleh, kapitalisasi itu kalau sudah akad nikah.
kalau sudah dimiliki. Tapi kalau hanya pakai ini, kalau resiko tidak mau nanggung resiko, ya ini namanya operating lease, hanya keluar biaya sewa. Jadi contoh, saya sambil contoh misalkan PTPN 7 Lampung, ataupun BW juga begitu, sama, hampir perusahaan-perusahaan besar di Lampung ini banyak juga yang dia tidak memiliki kekurangan armada angkut. Ya. Misalkan saya punya truk, ya, truk saya nganggur, daripada nganggur mau saya sewakan ke PTPN, nanti dibayar per bulan. Nah, itu berarti terjadi proses namanya operating lease. Ya, operating lease. Tapi kalau saya sewakan lepas gitu ya, semua kalau ada kerusakan PTPN yang nanggung, itu maka dikapitalisasi karena ada transfer manfaat dan resiko. Nah, kemudian ke sub berikutnya, bagaimanakah akuntansi untuk lesi, ya, akuntansi untuk lesi. Nah, jika lesi mengkapitalisasi sebuah lease, maka lesi mencatat aset dan utang sama dengan present value dari pembayaran sewa. Nah, jadi dia mencatat di aset, ya, aset bertambah, ya, aset bertambah. Kemudian dia juga kalau itu belinya cara utang, maka utangnya juga bertambah. Kalau dia beli secara tunai, maka kasnya berkurang, dan tentu sesuai rumusan dasar, aset sama dengan utang plus modal. Jadi kalau ada penambahan aset, ya otomatis modal juga bertambah. Nah, ini namanya mengkapitalisasi. Ya. Di sini yang kita hitung adalah present value-nya. Kemudian akibat dari mengkapitalisasi ini, ya ini yang mahasiswa akuntansi banyak juga yang nggak tahu apa beda utama capitalize dengan expand. Kalau dikapitalisasi itu nanti berdampak tadi pada aset, ya, utang dan ekuitas. Nah, di sini di aset sendiri ada pencatatan depresiasi terhadap aset yang di lease. Ya, ada pencatatan depresiasi. Misalkan kita beli mobil, ya, kita beli mobil. Nah, itu ada depresiasinya. Jadi kalau kalian beli motor, dibelikan oleh motor orang tua kalian untuk kuliah, ya kan? Terus kemudian orang tua kalian ngangsur, itu masuk kapitalisasi ataukah masuk operating lease? Pertanyaannya. Dina Marcella. Mana Dina Marcella? Halo? Dina Marcella. Ada nggak ini Dina Marcella ini? Dina Marcella. Cuma numpang nama ini. Dina Marcella, ada? Dina Marcella, cuma numpang nama. Nggak aktif, ini tidur ini. Feni Marisa. Iya, Pak. Oke, pertanyaannya, kalau orang tuamu membelikan motor, ya kan? Kemudian orang tuamu bayar setiap bulan ke leasing, itu masuk capital lease atau financing lease, ya, capital lease atau istilahnya financing lease atau operating lease.
Operating list gitu, Pak. Operating list. Nah, berarti nanti kalau sudah 5 tahun kamu nggak dapat BPKB, misalkan angsurannya 5 tahun gitu. Nah, dapat BPKB gitu ya. Dapat. Nah, kalau dapat BPKB artinya apa itu? Ada transfer nggak? Ada transfer manfaat nggak? Ada transfer resiko nggak? Ada, Pak. Nah, ya. Jadi contoh kalau kalian dibelikan orang tua kalian motor melalui perusahaan leasing, orang tua kalian ngangsur tiap bulan, itu masuk financing lease atau dikapitalisasi. Kenapa? Itu ada transfer resiko. Ya, ada transfer resiko, ada transfer manfaat. Kalau transfer manfaat, buktinya apa? Nanti di akhir tahun di masa akhir angsuran, ketika itu lunas maka kita dapat BPKB. Ya. Ada transfer resiko gimana? Ya, kalau transfer resiko kalau ada setiap kerusakan kita pasti dandan. Ya nggak mungkin dalam 5 tahun itu kita dalam 5 tahun itu kan mungkin tiap 2 bulan harus ganti oli. Nggak mungkin kalau ganti oli itu kita minta ke perusahaan leasing. Nggak mungkin. Makanya kita dandanin sendiri. Maka ada transfer resiko. Maka itu dikapitalisasi. Makanya kalau dikapitalisasi itu kita akan mencatat adanya depresiasi. Ya. Jadi kita mencatat adanya depresiasi. Jadi itu syarat utamanya. Ya. Syarat utamanya. Nah. Kemudian berikutnya adalah memperlakukan pembayaran list sebagai ya. Nah, ini terdiri pembayaran list ini terdiri dari pokok dan bunga. Nah, ini cirinya. Ada pokok dan ada bunga. Ya, ada pokok dan ada bunga. Jadi memperlakukan pembayaran itu yang meliputi ada bunga dan prinsipal pokoknya. Nah, sehingga ini ada contoh Air France, ya, dia maskapai Prancis, ada perusahaan lessor, perusahaan ini perusahaan leasing, dia menyewakan atau dia melakukan pengadaan pesawat, ya, yang nanti untuk disewakan kepada maskapai di Prancis, LFC. Maka dia menjurnal adalah peralatan yang disewakan, ya, peralatan yang disewakan pada hutang lease. Sedangkan ini kebalikannya. Bagi perusahaan leasing ini, ILFC, dia mencatat sebagai piutang lease pada peralatan. Itu jurnalnya. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke, jadi di sini dia menerima peralatan yang disewakan. Peralatannya apa? Berarti ini nambah aset. Nah, ini karena dia bayarnya dia cara kredit, cara hutang, maka ada hutang lease. Baiknya ini adalah piutang, kontrak akunnya. Nah, kemudian ini ada kriteria ISB, International Accounting Standard Board, Dewan Standar Akuntansi Internasional, ISB, ini telah mengidentifikasi terkait finance lease. Ada 4 kriteria. Ya. Yang pertama adalah transfer kepemilikan. Transfer kepemilikan suatu barang, suatu properti, suatu barang kepada lesi. Dari lessor kepada lesi. Kemudian list ini berisi tentang opsi tawar-menawar. Ya. Opsi tawar-menawar pembelian. Berisi opsi tawar-menawar pembelian. Ya.
Opsi tawar-menawar pembelian ini jadi memungkinkan lesi untuk membeli aset sewaan dengan harga yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan nilai wajar aset pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Jadi dia ada opsi penawaran, ya, opsi tawar-menawar pembelian. Jadi di situ ada ada selisih antara harga opsi dan nilai wajar yang diharapkan yang dapat memastikan bahwa opsi itu akan dilaksanakan. Jadi si pembeli aset sewaan ini, nah ini dapat dia memilih harga yang signifikan yang lebih rendah dibandingkan nilai wajar. Jadi ada tawar-menawarnya di sini. Kemudian jangka waktu lease, ya, jangka waktunya lease atau umur lease, ya. Nah, ini umur ekonomis lessor ini mengalihkan sebagian risiko dan manfaat kepemilikan kepada lessor. Jadi si lessor mengalihkan umur ekonomi aset ini karena dia mentransfer risiko ataupun manfaat kepada lesi. Kemudian yang keempat adanya present value. Ya, ada present value. Present value dari pembayaran minimum lease. Ya, setidak-tidaknya dari kriteria ini ada satu aja. Setidak-tidaknya dari 4 kriteria ini ada minimal satu. Minimal satu yang satu yang dipenuhi untuk menjadi final list. Nah, sehingga kita lihat ini ada skema diagram, ya, kriteria lesi untuk list classification. Jadi ada diagram bahwa di sini ada list agreement, ya. Ada list agreement, list yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria yang sudah disebutkan, maka dia masuk kategori operating list. Jadi kalau dia tidak memenuhi salah satu dari 4 ini, maka masuk kategori operating list. Maka di sini ada skema, ada persetujuan list, maka di sana apakah ada transfer kepemilikan? Jika iya, maka kategorinya finance list. Jika tidak, maka di sana ada pertanyaan lagi, apakah ada opsi tawar-menawar masalah pembelian? Kalau masih ada opsi, maka iya. Ya. Kalau masih ada opsi, ya. Kalau tidak ada opsi, maka pertanyaan berikutnya, ya, apakah jangka waktu adanya jangka waktu umur ekonomis? Kalau iya, maka masuk finalis. Kalau tidak, maka masuk berikutnya. Apakah present value dari pembayaran ini substansial, secara substansial, ya, dinilai pada nilai wajar. Kalau iya, maka finalis. Kalau tidak, maka operating list. Ya, contoh kalau saya contohkan tadi motor tadi antum, kalian, ya, ada transfer kepemilikan, ya, nanti BPKB dapat. Apakah ada bargain purchase option? Nah, ada penawaran harga. Ada pilihan-pilihannya. Ya. Apakah ada jangka waktu umur ekonomis? Ya, pasti. Apakah ada present value? Ya, dan dinilai dari nilai wajarnya. Iya. Maka ini finance list. Apalagi bahwa transfer kepemilikan itu, jadi transfer kepemilikan aset kepada lesi. Kemudian yang kedua tadi adalah ya, pada saat inception itu berarti awal, ya, awal list, ada perbedaan antara harga
harga, ada pilihan harga dan nilai pasar yang diharapkan yang cukup besar untuk untuk dijadikan sebagai opsi, ya, dijadikan sebagai opsi dari tawar-menawar tersebut, ya, untuk dilaksanakan, ya. Jadi ada pilihan-pilihan. Kemudian di sini ada umur ekonomis, ya. Jadi ada jangka waktu list, ya, ini pada umumnya ditetapkan dan tidak dapat istilahnya non cancelable. Jadi tidak dapat digagalkan, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat pada bagian renewal option ini ada opsi tawar-menawar tersebut, ya. Apakah memungkinkan si lesi ini untuk membeli aset sewaan dengan harga yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan nilai wajar aset pada tanggal opsi dapat dilaksanakan. Ini contoh akuntansi untuk lesi. Jadi contoh Carrefour. Carrefour ini melis Lenovo, ya. Contoh Carrefour melis Lenovo. Nah, untuk 2 tahun sewa, yaitu seharga 100 euro per bulan per komputer, ya. Nah, ini jangka waktunya 2 tahun. Jangka waktunya 2 tahun. Nah, di sini sewa ini jelas-jelas menawarkan renewal, perpanjangan, opsi perpanjangan, ya. Dan di sini jangka waktu list ini dapat dipertimbangkan lagi. Berikutnya, kriteria kapitalisasi ini, ya. Oke, jadi kembali lagi bahwa di sini kriteria kapitalisasi ini pertama adalah uji umur ekonomik, ya, uji umur ekonomik. Jadi sebagian umur ekonomik, untuk sebagian umur ekonomik aset ini lessor mengalihkan sebagian besar resiko dan manfaatnya.
kepada lesi. Nah, kemudian dari uji umur ekonomi ini, nah ini ada masa sewa jangka waktu lease ya. Jadi umumnya dianggap tetap dan tidak dapat dibatalkan, non cancelable. Kemudian dia juga sifatnya adalah opsi untuk pembaruan waktu. Jadi ada opsi untuk pembaruan jangka waktu sewa, bisa diperpanjang atau tidak. Berikutnya adalah ini kita lihat di awal list ya, di situ ada perbedaan. Di awal list ada perbedaan antara sewa yang di renewal tadi dengan yang diharapkan ya. Sewa tadi dibandingkan antara yang diharapkan, kemudian nanti akan dapat dilaksanakan. Itu dicontohkan adanya Carrefour Prancis itu menyewa PC Lenovo 2 tahun dengan harga rental sebesar 100 euro per bulan per komputer, dan selanjutnya dapat menyewa seharga $10 per bulan per komputer selama 2 tahun tambahan. Jadi di 2 tahun pertama harganya 100 euro per bulan per komputer, kemudian ketika ada perpanjangan harganya menjadi 10 euro per bulan per komputer selama 2 tahun tambahan. Berarti di sini menawarkan opsi tambahan. Ya. Ini contohnya ya. Kemudian berikutnya kriteria kapitalisasi tadi, selain uji pengalihan kepemilikan ini tadi, selain uji umur ekonomis, uji pengalihan kepemilikan, uji opsi tawar menawar, berikutnya adalah untuk diuji apakah ada recover investment, pemulihan investasi. Ya, apakah ada pemulihan investasi? Nah, di sini muncul pertanyaan, ya, berapakah tentang pembayaran minimum dari sewa ini? Ya, tentang pembayaran minimum dari sewa ini. Nah, pembayaran minimum dari sewa ini antara lain berapa pembayaran minimum sewa. Kemudian apakah ada jaminan nilai residual. Kemudian apakah ada penalti kalau ada kegagalan untuk memperpanjang list sendiri. Ya. Nah, kemudian apakah ada opsi tawar-menawar pembelian tadi. Nah, ini yang dikategorikan adalah uji pemulihan investasi, uji recovery investment, uji pemulihan investasi. Jadi minimum faktor-faktor pembayaran ini yang akan menjadi bahan pertimbangan. Jadi apakah ada, contohnya di sini apakah ada nilai residual, ya. Jadi nilai residu itu estimasi nilai wajar aset pada akhir masa sewa, nilai residu. Ya, paling enggak bisa dirongsokin deh, bahasanya begitu. Ada enggak? Kemudian pembayaran sewa minimum. Dan pembayaran sewa minimum ini berapakah pembayaran sewa minimum yang mungkin dilakukan, ya. Kemudian apakah ada penalti, adakah sanksi kalau ada kegagalan memperbarui. Nah, kemudian di sini ada yang perlu diperhatikan, ada biaya eksekutif ya, kalau eksekutif itu pelaksana. Eksekutori ini berarti biaya pelaksana, ada biaya asuransi, ada pemeliharaan, ada pajak. Ya. Nah, ini biaya asuransi, kemudian ada
pemeliharaan atau perawatan dana pajak ini dikeluarkan dari present value, dari perhitungan minimum pembayaran lease. Ya. Jadi contoh, saya kasih gambaran contoh, ya. Saya kasih gambaran contoh. Perusahaan leasing dia dia menyediakan sewa mobil misalkan, ya. Misalkan Tunas, perusahaan leasing namanya Tunas Lampung. Nah, dia salah satu perusahaan leasing. Nah, atau perusahaan leasing Astra misalkan. Ya, dia menyediakan leasing untuk mobil. Nah, baik leasing motor, leasing mobil, itu nggak pernah dalam hitung-hitungan perhitungan leasing itu mereka memasukkan komponen asuransi, nggak pernah. Ya. Jadi dalam perhitungan komponen asuransi tidak masuk perhitungan pelaksanaan leasing. Kemudian tidak masuk perhitungan pemeliharaan, perawatan. Nanti kalau misalkan orang tua Feni membeli motor gitu ya, nggak mungkin sales dari perusahaan leasing itu menghitung berapa biaya pemeliharaan motor yang mau dibeli, nggak mungkin. Atau si sales menghitung berapa pajak, ya pajak tahunan kendaraan bermotor untuk orang tua Feni misalnya. Ini dikeluarkan dari present value, jadi nggak dihitung. Karena itu nanti yang menanggung ini semua adalah si lesi, nggak ada urusan sama si lesor. Jadi lesi ini nggak akan berhitungan berapa asuransi, walaupun tetap ditawari, tapi nggak masuk ke dalam hitungan utamanya. Ya. Karena bisa jadi si lesi mengasuransikan kendaraan di tempat lain, bisa jadi begitu. Ada pilihan-pilihan. Begitu juga pajak. Nah, ini nggak dihitung. Nggak pernah si lesor ini, sales dari perusahaan leasing ini menghitung berapa pajaknya. Nggak pernah dihitung. Nah, kemudian berikutnya adalah discount rate, ya. Discount rate. Ada discount rate. Di sini tentang tingkat diskonto. Jadi perusahaan ini bertindak sebagai lesi seperti tadi Airframe, itu nilai sekarang dari pembayaran minimum dengan menggunakan suku bunga implisit. Suku bunga ini didefinisikan sebagai tingkat diskonto pada awal sewa. Ya, pada awal sewa. Jadi dihitung berapa nilai diskontonya. Jadi si lesi menghitung berapa present value dari pembayaran minimum lease ini menggunakan suku bunga implisit, ya, bukan eksplisit, suku bunga implisit. Nanti kita melihat kalau suku bunga implisit kita ada tadi, nah ada namanya anuitas, ya, ada namanya anuitas, ada namanya anuitas. Kemudian berikutnya kemudian aset dan liabilitas ini dicatat secara berbeda. Jadi dalam transaksi sewa pembiayaan, ya, dalam transaksi sewa pembiayaan, contoh tadi Airframe itu menggunakan sewa sebagai sumber pembiayaan. Nah, sedangkan ILFC perusahaan leasing tadi dia membiayai transaksi tersebut, ya, melalui aset sewaan. Sini kita
aset dan utang ini, aset dan liabilitas ini dicatat ya, mana yang lebih rendah pada harga yang lebih rendah, yaitu present value dari minimum pembayaran list ya, tidak termasuk biaya pelaksanaan tadi yang saya sebutkan, asuransi, pajak dan lainnya. Kemudian yang kedua adanya nilai pasar wajar dari aset yang disewakan di awal masa list. Ini jadi kita harus jadi yang pertama bahwa tadi nilai present value, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum ini tidak termasuk biaya pelaksanaan ya. Jadi oleh si lesi, contohnya tadi Air France, SKP Perancis tadi, atau lesi, dia mencatat sewa pembiayaan sebagai aset utang, ya, aset dan utang, itu dia melihat berapa nilai sekarang, mana yang lebih rendah ya, mana yang lebih rendah, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum, ya, tapi tidak termasuk biaya eksekutori tadi, dengan nilai wajar aset sewaan pada awal sewa. Ini tinggal dibandingkan. Ya. Kemudian periode penyusutan, periode depresiasi. Ini yang jadi pertimbangan lagi, yaitu salah satu yang menyulitkan akuntansi atas penyusutan aset sewa yang dikapitalisasi terkait dengan penyusutan. Jadi periode penyusutan ini cukup sulit ya kalau dihitung ya. Jadi bagi si lesi ini kalau bagi lesi ini salah satu yang menyulitkan ya, tentang periode penyusutan. Kemudian berikutnya penggunaan, jadi selama masa sewa ya, penggunaan selama masa sewa, maka kita juga memperhitungkan metode bunga efektif ya. Jadi metode bunga efektif ini untuk mengalokasikan setiap pembayaran sewa antara pokok dan bunga. Jadi metode bunga efektif ini untuk mengalokasikan setiap pembayaran sewa antara pokok dan bunga, dan metode ini menghasilkan beban bunga periodik yang sama ya, dan konstan persentasenya. Nah, kemudian ada konsep penyusutan atau konsep depresiasi. Ya, jadi depresiasi ini atau penyusutan ini harus menerapkan wajib menerapkan depresiasi metode penyusutan yang seperti contoh garis lurus, terus kemudian jumlah angka tahun, ya. Dan ini sifatnya adalah proses akuntansi yang independen. Ya. Jadi proses yang akuntansi yang independen. Nah, ini contoh ini. Ini contoh. Ini sebuah perusahaan, ya. CNH, CNH, Capital NLD adalah anak perusahaan dari Global CNH. Ya. Kemudian ada dan Ivanhoe Mines Limited ini melakukan menandatangani atau melakukan perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2015 ya. Dan berikutnya
mensyaratkan Shanghai ini untuk menyewakan sebuah front end loader. Front end loader ini kalau bahasa kita bulldozer gitu ya, kepada Ivan Ho pada tanggal 1 Januari 2015. Nah, di sini ada jangka waktu, ya, jangka waktu, syarat dan ketentuan perjanjian, ya, ketentuan perjanjian dari kegiatan leasing ini. Contohnya jangka waktu sewa 5 tahun, ya, jangka waktu 5 tahun, kemudian perjanjian ini tidak dapat dibatalkan dan mengharuskan membayar biaya sewa sebesar 25.981 dolar di setiap awal tahun. Nah, kemudian bulldozer tadi atau loader ini mempunyai nilai wajar pada awal sewa sebesar senilai 100.000 dolar dan diestimasi diperkirakan umur ekonomisnya 5 tahun dan tidak mempunyai nilai residual. Nah, kemudian Ivan Ho membayar semua biaya pelaksanaan secara langsung kepada pihak ketiga, ya, kecuali untuk pajak properti yaitu 2.000 dolar per tahun, ya, yang dimasukkan sebagai bagian dari pembayaran tahunan kepada CNH. Nah, kemudian sewa ini tidak berisi opsi untuk perpanjangan, tidak berisi opsi renewal, tidak ada opsi perpanjangan. Maka syarat ketentuan berikutnya adalah the loader atau tadi bulldozer tadi, ya, akan dialihkan kembali ke CNH, ya, di akhir masa sewa. Kemudian Ivan Ho, ya, di situ ada suku bunga incremental, ya. Suku bunga incremental Ivan Ho ini adalah sebesar 11% per tahun. Kemudian Ivan Ho menyusutkan peralatan yang serupa atau yang sama dimilikinya secara straight line basis, secara garis lurus. Kemudian CNH menetapkan sewa tahunan atau annual rental, ya, untuk mendapatkan tingkat return, tingkat kembalian investasi, tingkat return kembali investasi sebesar 10% per tahun. Nah, di sini muncul pertanyaan. Jadi jenis tipe list apakah ini? Jenis tipe list apakah ini? Maka kita lihat satu persatu. Apakah ada transfer kepemilikan? Ternyata tidak ada transfer kepemilikan karena nanti di akhir periode, ya, kita lihat ini tadi di akhir periode akan dikembalikan, ya, akan dikembalikan kepada Shanghai. Kemudian, apakah di sini ada opsi pembelian, tawar-menawar pembelian? Tidak ada kalau kita lihat di sini. Tidak ada opsi tawar-menawar pembelian. Jadi yang pertama tadi tidak ada transfer kepemilikan karena di akhir masa periode sewa, ini ya, di akhir masa periode sewa dikembalikan kepada Shanghai sebagai pemilik yang asli. Ya, dan di sini tidak ada tawar-menawar untuk berapakah renewal. Ya, ini hanya standar aja bahwa biayanya cuma sebesar 25 sekian per tahun, nggak ada tambahan. Kalau perpanjang berapa dolar namanya.
maka tidak ada kerugian. Kemudian yang ketiga, ya, ketiga kalau kita lihat jangka waktu list, ya, jangka waktu list ini ada jangka waktu. Jangka waktu listnya adalah 5 tahun, sedangkan umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian ada present value minimum dari pembayaran list. Ya. Ada present value minimum dari pembayaran list yang di sini secara substansial secara substansial kita menghitung untuk future minimum value. Ya. Nah ini ada ternyata, yaitu present value-nya tadi kita lihat present value-nya yaitu nilai pada saat awal list 100.000. Ya. Maka di sini yes, present value. Kemudian tidak ada residual, berarti future minimum value 100.000 juga, tidak ada perubahan. Maka di sini yes, ya. Nah, maka kita hitung berapa perhitungan list yang dikapitalisasi. Ya. Pertama pembayaran tadi adalah sepakati per tahun $25.000, $25.981. Nah, kemudian executory cost ini tidak dimasukkan sebanyak $2.000 per tahun, ini tidak masukkan dalam perhitungan, sehingga minimum pembayaran list adalah $23.981. Kemudian present value factor, nah ini suku bunga 10%, N-nya 5 tahun, ketemulah 4,16986. Nah ini pakai tabel bisa, pakai rumus, ini silakan dilihat di sini juga bisa, banyak sekali. Ini rumusnya, kita kalau melihat anuitas, rumus anuitas. Jadi rumus anuitas itu 1 dikurangi 1/1 ditambah suku bunganya. Kemudian 1 plus suku bunga ini dipangkatkan, jadi 1 plus suku bunga dipangkatkan. Nah, hasilnya ya, 1 dikurangi dalam kurung ini, 1 dikurangi dalam kurung ini, 1 dikurangi dalam kurung ini, maka dibagi dengan suku bunga, maka itu disebut anuitas. Kalau ingin mencari anuitasnya di situ. Ya. Oke. Nah, sehingga present value factornya ketemu 4,1 sekian. Nah, minimum payment list tadi adalah 23.981, kita kalikan 4, anuitasnya, kita kalikan dengan anuitasnya yaitu 4,16, sehingga present value of minimum value list payment yaitu sebesar $100.000. Nah, jadi Ivanhoe ini menggunakan suku bunga implisit sebesar 10%. Ya. Kenapa implisit? Karena kita menghitung sendiri nih, ya, annual, ya. Jadi kita menghitung suku bunga implisit ini, kenapa dikatakan implisit? Karena kita hitung sendiri berapa nilai present value anuitasnya, ya. Walaupun di situ bukan suku bunga pinjaman sebesar 10%, 10%, ya.
Karena kita sudah mengetahui suku bunga implisit tersebut. Nah, jadi kita kalau ada tabel, kalau enggak kita hitung pakai rumus tadi. Nah, sehingga Ivanhoe mencatat penulis pada pembukuannya yaitu peralatan list, ya, peralatan yang disewakan pada hutang list, hutang sewa besar 100.000. Kemudian ketika tanggal 1 Januari Ivanhoe mencatat pembayaran pertamanya, yaitu pertama adalah pajak, ya, pajak biaya pajak properti 2.000, kemudian hutang list tadi dibayar untuk tahap pertama pada kas 25.981. Oke, berikutnya adalah kita lihat daftar amortisasi untuk lesi. Ya. Nah, jadi ini sebagai dasar anuitas jatuh tempo. Sebagai dasar anuitas jatuh tempo. Jadi kita lihat ini ada kolom-kolom, ya, pembayaran sewa tahunan, kemudian biaya pelaksanaan atau executory cost, kemudian utang bunga, ya, utang bunga atau bunga atas utang, kemudian pengurangan hutang sewa, kemudian pada liabilitas list, liabilitas atau hutang sewa. 100, kemudian annual payment 25.981, ya, dari perhitungan tadi. Ini dari 5.981, kemudian executory cost. Nah, kemudian di 1 Januari belum dibayar untuk suku bunga pertama. Nah, ini pengurangannya sekian. Kemudian next, bahwa berikutnya adalah menyiapkan jurnal untuk suku bunga yang di accrual, yang diakui dulu, suku bunga yang masih harus dibayar, suku bunga yang masih harus dibayar, yaitu biaya bunga pada utang bunga, biaya bunga pada utang bunga, ya, biaya bunga pada utang bunga. Ini untuk tanggal 31 Desember 2015. Ya. Kemudian berikutnya adalah pada tanggal 31 Desember 2015 kita mencatat adanya depresiasi dengan metode garis lurus, ya, 100.000 dibagi 5 tahun sehingga ketemu biaya depresiasi, depreciation expense pada accumulated depreciation equipment, pada akumulasi depresiasi peralatan yang disewakan sebesar 20.000. Sehingga berikutnya kita berapa liabilitas yang berkaitan dengan transaksi sewa 31 Desember. Jadi kita lihat list liability 76.000 dolar dikurangi 16.000 dolar sekian, hasilnya adalah 59.000 dolar. Jadi berikutnya utang jangka pendek, ya, utang bunga pada utang sewa sekian. Ya. Jadi kalau kita lihat ini tadi, ya. 76.018 dikurangi 16
79. Ini dikurang ini hasilnya ini. 76 dikurang 16 hasilnya 59. Oke. Oke, berikutnya kalau kita lihat di sini beban pajak properti ditambah utang bunga dan utang list pada kas. Ya, ini kita lihat. Jadi beban pajak bunga, kemudian utang bunga, interest payable, kemudian lease liability ada kewajiban lease, kewajiban sewa, kita sewa pada kas. 5981. Ya. Berikutnya adalah metode operasi. Kalau tadi metode financing lease atau capitalis, sekarang metode operasi bagi lesi. Jadi si lesi ini membebankan sewa kepada periode dari periode ke periode. Nah, jadi si lesi ini mengalokasikan sewa dari periode-periode yang menguntungkan dari penggunaan aset, ya, dan mengabaikan berbagai macam komitmen pembayaran di masa yang akan datang, ya, dalam hal akuntansinya. Nah, ini contoh Ivanhoe. Contohnya adalah Ivanhoe. Ivanhoe dia mencatat pembayaran 1 Januari 2015 biaya sewa pada kas. Biaya sewa pada kas ini beda dengan yang tadi, lihat. Ini ya, kalau tadi dikapitalisasi yaitu debitnya yaitu peralatan yang disewakan pada hutang, ya. Sedangkan kalau operating lease yaitu biaya sewa pada kas. Nah, ini ada beberapa perbedaan, ya, perbandingan perbedaan penggunaan finance lease dengan operating lease. Kita lihat, ya. Pertama, adanya kenaikan jumlah hutang yang dilaporkan, ya, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Kenapa ini masuk? Karena yang namanya finance lease itu muncul utang. Kalau kita lihat nih, ada liability, ada penambahan utang. Ya. Tapi kalau di operating lease nggak muncul. Kemudian adanya kenaikan jumlah total aset. Nah, kalau ada kenaikan jumlah total aset berarti itu masuk financing lease, ya, atau memperpanjang umur aset, itu berarti finance lease. Kemudian ada laba yang rendah pada awal masa sewa. Laba yang rendah pada awal masa sewa sehingga menyebabkan saldo laba menjadi lebih rendah. Ya, saldo laba ditahan menjadi lebih rendah. Nah, ini yang disebut pembiayaan sewa operasi. Ya. Ini kita bisa membedakan ini tiga komponen inilah, ya, sebagai syarat disebut finance lease. Kemudian keuntungan atau manfaat bagi si
lessor adanya pendapatan bunga. Kalau tadi kita bicara lesi, sekarang dari sudut lessor, dia ada pendapatan bunga. Jadi sewa merupakan bentuk pembiayaan, ya. Baik itu dilakukan oleh bank atau captive atau perusahaan leasing yang independen, melihat bahwa sewa itu menguntungkan, ya, karena memberikan margin bunga yang kompetitif. Adanya insentif pajak. Jadi dalam banyak kasus perusahaan ini melakukan sewa tidak dapat menggunakan manfaat dari pajak aset tertentu, tapi leasing semacam itu memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan manfaat tersebut kepada pihak lain atau lessor, ya. Jadi manfaat pajak ini si lessor ini nggak perlu bayar bunga, karena yang bayar bunga adalah pihak lesi. Ya, seperti kalau kalian dibelikan oleh orang tua kalian motor, perusahaan leasing nggak perlu mikirin pajak yang kalian bayar, itu urusan kalian. Makanya di sini bagi lessor untung. Kemudian ada nilai residu yang tinggi. Ya, keuntungan bagi lessor adalah dikembalikannya aset pada akhir masa sewa. Ada kemungkinan begitu. Jadi menghasilkan keuntungan yang besar karena akan dikembalikan pada akhir masa sewa. Kemudian ada ekonomi sewa. Ya, ada ekonomi sewa. Jadi lessor ini menentukan jumlah, si lessor menentukan jumlah dari sewa ini, ya, berdasarkan rate of return, berdasarkan tingkat kembalian, berdasarkan tingkat suku bunga implisit yang dibutuhkan untuk menentukan berapa aset yang disewakan. Jika residual value ini dimasukkan di involved, ya, baik itu apakah ada jaminan, dijamin ataukah tidak dijamin, maka perusahaan tidak harus merecover, memulihkan sebanyak sebanyak mungkin seperti dari pembayaran yang dilakukan oleh lesi. Jadi tidak sebesar yang dilakukan pembayaran oleh si lesi. Jadi dia tak perlu banyak recover. Nah, klasifikasi sewa oleh lessor ini ada dua, baik itu operating lease, apakah lessor itu nanti menggunakan operating lease ataukah dia finance lease. Finance lease sendiri ada dua, direct financing lease, ada sale type lease. Jadi perlakuan akuntansi untuk lessor ada operating lease, ada finance lease. Finance lease sendiri dibagi direct finance lease, ada sale type lease. Nah, jadi operating lease ini lessor akan mengklasifikasikan dan mencatat semua yang sewa-sewa tadi. Apabila sewa-sewa tadi tidak memenuhi salah satu dari kriteria finance lease, maka dia pun akan mencatat sebagai operating lease. Jadi kalau keempat syarat tadi yang pernah kita lihat, ya, syarat finance lease, syarat finance lease ini, ya, kalau ini tidak dipenuhi, maka si lessor pun juga mencatatnya sebagai operating lease kalau tidak terpenuhi. Kemudian berikutnya, kalau dia finance lease, ini ada dua metode, ada direct financing, ada metode sale type lease. Kalau direct financing, jadi pembiayaan ini, ya, direct financing lease ini, jadi pembiayaan untuk pembelian aset oleh lesi. Dalam sewa ini lessor mencatat piutang sewa, ya. Si lessor ini mencatat piutang sewa, ya. Mencatat piutang sewa, bukan aset sewaan. Piutang sewa, bukan aset sewaan. Ya, kalau ini finance lease, piutang sewa. Ya. Kenapa dia mencatat piutang sewa? Karena dia merasa itu masih miliknya.
ya, merasa masih miliknya karena resikonya masih dia tanggung. Resikonya masih dia tanggung, ya. Nah, kemudian piutang ini adalah piutang ini diakui sebesar present value dari pembayaran sewa minimum ditambah present value dari nilai residu yang tidak dijamin. Jadi piutang ini adalah present value dari pembayaran lease, ya, present value dari pembayaran lease ditambah present value dari nilai residual yang tidak dijamin, unguaranteed. Nah, kita kembali ke contoh CNH tadi, CNH, bahwa kita ya. Di sana di poin yang 4 dan 5 tadi, bahwa di sana tidak ada opsi renewal tadi. Ya, nggak ada opsi renewal kalau kita buka kasus tadi. Nah, ya ini tidak ada opsi renewal. Nih. Ya, tidak ada opsi renewal. Jadi ini contohnya ya, bukan tadi Sena dan Ivanhoe. Ini contoh tadi ya, kasus tadi ya, ini contohnya. Hasilnya contoh yang sudah kita lihat di atas, bagaimana kita memperlakukan dalam hal listnya jangka waktunya 5 tahun dimulai 1 Januari 2015, tidak dapat dibatalkan, ada persyaratan bahwa pembayaran dilakukan setiap tahun 25 sekian mulai di awal tahun, pembayaran meliputi 2000 biaya pelaksanaan, dalam hal ini adalah pajak properti. Kemudian sama bahwa peralatan itu tadi adalah bulldozer tadi, nilainya adalah $100.000 ya, yang dinilai pada nilai wajar di awal periode list juga nilainya adalah 100.000 dan diestimasi umur ekonomisnya 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Kemudian CNH ini tidak mengeluarkan biaya langsung awal dalam negosiasi ataupun penutupan transaksi. Tidak ada biaya negosiasi di awal ya, ataupun ketika penutupan nggak ada transaksi. Kemudian sewa ini tidak berisi opsi perpanjangan. Ya. Peralatan akan dikembalikan ke CNH di akhir masa leasing. Kemudian CNH mengatur pembayaran sewa tahunan untuk memastikan tingkat imbal hasil 10%. Maka kita hitung nilai wajar dari peralatan yang disewakan 100.000, present value dari residual ya, belum ada, sehingga di sini kita lihat present value dari anuitasnya ya, dengan suku bunga 10% N5, sehingga pembayaran tahunannya adalah 23.981. Nah. Kemudian si list ini memenuhi kriteria klasifikasi sebagai direct financing. Ada 2 alasan ya. Pertama bahwa jangka waktu list ini
dia ada jangka waktu list, ada umur ekonomisnya, kemudian ada present value minimum pembayaran sama dengan fair value. Nah, jadi kita lihat nih ya. Perhitungan dari piutang list ya 25.981 dari sini tadi. Dikurangi 2.000 kalikan present value dari anuitas hingga ketemulah 23 ketemu 100.000. Dan jurnalnya adalah piutang list pada peralatan. Nah, ini tabel dari amortisasi living sendiri. Kemudian ini lanjutannya. Kita lihat pada tanggal 1 Januari Senda mencatat penerimaan pembayarannya. Jadi kas pada piutang list dan biaya pajaknya 2.000. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember mencatat piutang bunga dan pendapatan bunga. Ya. Kemudian ini rekapnya bagi lesor. Jadi Senda melaporkan piutang list ya di laporan posisi keuangan. Ini kita lihat piutang list sekian, 59 sekian. Kemudian aset lancarnya ada piutang bunga dan ada piutang list sekian. Nah, kemudian catatan bagi si lesor, dia menjurnal ketika 1 Januari 2016 ada pembayaran kas pada piutang list, pada piutang bunga dan pada biaya pajak. Nah, kemudian tanggal 31 Desember 2016 piutang bunga pada pendapatan bunga. Sedangkan metode operating list untuk lesor ini kalau persyaratan, ingat lagi ya, kalau persyaratan untuk financing list tidak terpenuhi, persyaratan tadi, maka setiap catatan penerimaan sewa ini sebagai pendapatan sewa. Kemudian aset list, mendepresiasi aset list, jadi mendepresiasi aset list dengan cara yang normal, menyusutkan aset sewaan dengan cara yang normal. Ini jadi jurnalnya kas pada, kalau ada pembayaran kas pada pendapatan sewa. Kalau depresiasi pada akumulasi depresiasi. Kalau metode operating list ini seperti ketika kalian belajar pengantar akuntansi. Ya. Kas pada pendapatan sewa, kemudian ketika ada depresiasi, biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Oke. Itu saja. Itu saja untuk presentasi hari ini. Ada pertanyaan? Jadi silakan dibaca lagi ya, itu di buku apa tuh? Keso. Jadi ini itu antara operating list itu dengan financial list itu intinya kalau di sisi akuntansinya, kalau operating list itu memunculkan biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Intinya begitu. Memunculkan biaya. Ya. Memunculkan biaya kalau dia operating list. Kalau financial list dia nggak memunculkan biaya. Oke, nanti saya share
PowerPoint-nya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.